Nah, teman-teman, ini namanya adalah eh, dia itu lebah kelancang atau kalau kita sering mengatakannya tuh lancang. Nah, dia ini merupakan stingless bee atau dia lebah yang tidak dapat menyengat tapi dapat menggigit. Jadi tetap harus hati-hati ya. Nah, dia ini bentuknya sangat kecil dan mini. Ini teman-teman bisa lihat pergerakan dia. Itu nanti ada yang keluar dan masuk gitu. Itu artinya mereka sehat gitu ya, dan dia aktif. Tuh kan ada yang keluar masuk. Nah, ini dia sedang karena ini siang hari ya, itu biasanya mereka sedang keluar buat cari nektar, terus nanti dia bakalan balik lagi buat masukin nektar ke dalamnya. Kita perdekat aja. Nah, ini kalau teman-teman lihat di dalamnya itu ada beberapa penjaga. Nah, terus penjaganya itu mereka akan bersiap-siap untuk melihat apakah di luar itu aman atau enggak. Baru nanti mereka tuh akan keluar satu persatu buat cari nektar di luar, dan nanti ada sebagian juga yang kembali buat masukin nektarnya. Ini kalian lihat nggak yang di sini? Ini kenapa kok di sini tuh ada semacam getah gitu? Itu tuh bukan getah ya, itu tuh semacam cairan yang ada dari rumah mereka. Jadi kita ambil dari rumahnya itu buat ditaruh di depan sini supaya mereka nggak salah rumah gitu. Karena kalau lebah mereka itu nggak apal guys sama rumahnya. Jadi kayak mereka tuh nggak bisa apa ya, menghafalkan dengan sensor kayak mata. Kalau kita kan lihat mata ya, kalau mereka itu lebih ke indera penciuman. Biasanya mereka lebih mencium feromon dari si ibunya, bukan ibunya sih, lebih tepatnya tuh ratu lebah gitu. Nah, untuk mempermudah mereka supaya nggak salah rumah, makanya dikasih ini di sini tuh. Nah, ini kalian bisa lihat di sini tuh kayak ada yang jaga, dan mereka tuh memang tujuannya buat jaga. So mamanya nanti ada pengganggu, itu mereka akan segera menyerang. Nah, tadi kan aku udah bilang kalau ini stingless bee atau dia lebah yang tidak bisa menyengat. Jadi kayak dia nggak punya sesuatu yang bisa menyengat dan berbahaya bikin kalian jadi sakit, itu enggak. Tapi dia tetap bisa menggigit gitu. Jadi tetap hati-hati. Meskipun gigitannya ya rapati loro sih, meng kayak semut gitu. Nah, ini nanti lebahnya di sini. Nggak bisa ya, bentar. Nangkap satu. Nah, nggak bisa ternyata. Kita lihatin deket aja. Zoom. Zoom apa ya guys? Ini nggak begitu kelihatan jelas ya guys, tapi di dalamnya ini adalah telur-telur dari stingless bee-nya tadi yang aku udah bilang kalau mereka itu di sini tuh ada satu apa ya, peratu yang dia bakal bikin telur-telur ini. Ini telur-telurnya, kelihatan nggak sih? Aduh, raket tok belabur. Tapi ya itu lah, pokoknya telur-telurnya kayak gitu. Ini kalau nggak kelihatan aku minta maaf, soalnya dia nggak bisa fokus gitu guys. Nah wis lah, iso fokus ya. Nah poin gue lah, itu adalah telurnya, semoga bisa ya. Nggak bisa fokus guys, aku minta maaf ya nih nggak bisa fokus. Tuh mereka itu telur-telurnya dan itu lebahnya. Jadi mereka tuh kecil-kecil banget kayak gitu, sak sesemut, nggak ada semut nyangkrang, nggak segede itu, dia lebih kecil lagi. Dan ini telur-telurnya lebih kecil-kecil ya. Nah nanti di situ akan ada ratunya yang bertugas untuk membuat telur-telur.
Nah, nanti kalau ketemu, nah ini bukan kotak-kotak. Itu tuh semacam nanti untuk menyimpan madunya di sini. Maaf kalau nggak kelihatan ya. Ini bilangnya adalah lebah yang pintar. Jadi antara telur sama madunya itu mereka terpisah. Tapi ada juga yang mereka jadi satu. Nah, ini lebah-lebahnya sedang bertugas untuk mereka bikin madu, penyimpanan madu, sama mereka ya bertugas bekerja gitu. Terus habis itu yang di sini itu nggak kelihatan sih, tapi ini antara telur sama madunya itu jadi satu, jadi mereka nggak terpisah gitu. Nah, ini agak susah ini nanti kalau pas lagi panen, tapi ya nggak apa-apa sih. Kalau teman-teman lagi pelihara lebah kelanceng atau stingless bee ini, karena nektar yang dihasilkan tuh benar-benar nektar yang berkualitas bagus, atau dia itu benar-benar dari bunga gitu ya, enggak, dia bukan tipe lebah yang mau makan gula gitu. Jadi ada beberapa lebah yang apis atau yang bersengat tuh biasanya dia mau untuk makan gula, tapi kalau lebah ini dia nggak mau makan gula. Jadi yang dia hasilkan tuh benar-benar nektar yang bagus. Nah, karena nektar yang bagus itu seringkali kalau ada semut macam itu, semut kecil, semut besar, semut nyangrang, kelihatan nggak sih ada semut di situ. Nah, itu kan ada semut tuh, itu jangan lupa untuk dialasin pakai air. Tujuannya supaya si lebah ini tidak terserang. Nanti kalau dia nggak dikasih air ini, si semut bisa naik ke atas ini dan dia bisa menyerang si koloni lebahnya. Koloni yang terserang itu nanti membuat si ratu merasa tidak nyaman dan bisa jadi pindah keluar dari sini. Jadi tadi kenapa kok nggak dibuka aja biar lebih jelas gitu, alasannya ya karena itu tadi, nanti tak buka si ratunya merasa terganggu, dia pindah dari kotak ini. Jadi mohon maaf tadi nggak bisa tak buka gitu. Nah, terus abis itu nanti ini usahakan ada airnya supaya yaitu nggak ada gangguan, karena mereka tuh punya banyak gangguan. Yang pertama itu semut itu bisa semut kecil, bisa semut besar, terus dia juga bisa terganggu sama laba-laba. Katanya di sini juga ada beberapa laba-laba yang mati sih gara-gara tenggelam di airnya. Terus cicak, hewan-hewan macam burung gitu, mereka juga bisa dimakan gitu. Nah, ini makanya untuk itu harus dikasih air.